Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel DPP Perpemindo. Untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tetap sehat dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Ini saya akan mencoba, saya hari ini akan mencoba membacakan Detik Jabar 187 TKI. Di Cianjur terjebak mafia diberangkatkan pakai visa ziarah. Luar biasa, masih aja mafia-mafia perdagangan orang bagaimana caranya untuk memberangkatkan ataupun melakukan penipuan-penipuan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja khususnya ke Timur Tengah. Baik, saya akan lanjut. Cianjur, aktivis pekerja migran Indonesia PMI Cianjur menyebut ratusan warga kota Santri menjadi korban mafia pekerja migran ilegal. Mayoritas warga yang menjadi pekerja di luar negeri diberangkatkan dengan visa ziarah, membuat pekerja tersebut menghadapi masalah terutama kesulitan saat dipulangkan. Oh, tentu itu jelas. Karena pemberangkatan secara ilegal tentu untuk kepulangan warga negara Indonesia tentu mengalami kesulitan di luar negeri. Saya lanjutkan, Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya Cianjur, Ali Hildan, mengatakan selama 2022 tercatat ada 187 kasus PMI atau TKI yang bermasalah di Cianjur, di mana mereka diberangkatkan secara ilegal dengan menggunakan visa ziarah. Ada 187 PMI atau TKI yang melakukan pengaduan ke kami. Mereka PMI semua kena bujuk raya atau omong manis para mafia atau penyalur tenaga kerja ilegal. Mereka diberangkatkan menggunakan visa ziarah, bukan visa sebagai pekerja, ujar dia. Tentu untuk melakukan dengan negara Arab Saudi yang masih tertutup untuk bekerja di sektor perseorangan, tentu bagaimana cara pun mereka akan melakukan bujuk rayu, bujuk manis agar yang warga negara yang ingin bekerja ke Timur Tengah tentu lebih tertarik tanpa ada bujuk rayu dan omongan manis. Itulah pekerjaan mafia yang harus kita bumi anguskan. Saya lanjutkan. Dia mengungkapkan visa ziarah bukanlah visa untuk bekerja, hanya untuk berkunjung dengan rata-rata masa berlaku visa 90 hari. PMI yang menggunakan visa ziarah tidak bisa membuat izin tinggal jika masa berlaku visa habis. Jika ketahuan mereka bekerja namun dengan menggunakan visa ziarah akan kena denda sebesar 15.000 Saudi Arabia atau sekitar 60 juta rupiah. Selain itu, PMI tersebut akan sulit untuk dipulangkan dan jika menghadapi masalah penggajian maka sulit untuk diproses oleh pemerintah. Makanya, ketika ada permasalahan baik hak gaji dan lain-lain, pemerintah tidak bisa melakukan upaya apapun. Bahkan jika tidak, pemerintah pun ketika pulang akan sulit, ungkapnya. Ali menjelaskan, pemberangkatan ilegal dengan menggunakan visa ziarah akan merugikan PMI. Sementara para PMI dan penyalur tenaga kerja biasanya lari dari tanggung jawab ketika ada masalah. Itu jelas sekali. Tidak mungkin dia akan mengurusi karena berangkatnya aja sudah melanggar ataupun melawan aturan pemerintah. Tidak akan mungkin dia akan berani ke depan untuk bertanggung jawab mengurusi jika terjadi permasalahan di luar negeri. Saya lanjutkan. Dia pun mendesak pemerintah dan penegak hukum segera memberantas pada mafia pemberangkatan TKI ilegal. Sebenarnya dengan maraknya visa ziarah ini pemerintah tahu, namun sampai saat ini belum ada pencegahan secara masif baik pusat maupun daerah. Makanya kami baru bisa menghimbau rekan-rekan PMI atau calon PMI untuk berangkat jika prosedurnya tidak jelas, apalagi visa bukan bekerja tetapi visa ziarah. Senada, Ketua DPW FPMI Jawa Barat Dhani Rahmat mendesak pemerintah pusat hingga ke tingkat kabupaten, kota, dan penegak hukum melakukan pencegahan dini agar tidak selalu kebobolan dengan pemberangkatan dan penempatan TKI ilegal. Kami berharap pemerintah segera turun tangan untuk pencegahan atas maraknya pemberangkatan PMI dengan menggunakan visa ziarah, tegasnya. Nah, tentu dengan maraknya
penempatan secara ilegal. Tidak payah disuruh, tentu pemerintah harus hadir. Bagaimana untuk bisa mencegah, menghentikan penempatan warga negara Indonesia secara ilegal. Dan kita pahami bahwa telah dibentuknya Satgas dari Kementerian Tenaga Kerja dan telah dibentuk juga Satgas dari BP2MI. Tentu tujuannya bagaimana agar bisa mencegah warga negara Indonesia itu bekerja secara non-prosedural. Nah, tidak itu juga tentu kita masyarakat, baik NGO yang peduli dengan pemberangkatan warga negara secara ilegal, nah tentu ikut membantu atau mendorong pemerintah ataupun menginformasikan kepada masyarakat agar jika ingin bekerja ke luar negeri melalui aturan prosedur yang jelas, ada P3MI ataupun jika tidak mengerti bisa mendatangi ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, tentu ini saya sepakat lagi bahwa di dalam rangka untuk mencegah pekerja migran Indonesia tentu dilakukan sejak dini. Nah, tentu peran Depnaker ataupun peran kepala desa ini sangat dibutuhkan sekali, karena apapun mereka adalah kepala desa adalah ujung tombak, begitu juga dibantu dengan RT RW. Nah, tentu di sini kita berharap bahwa keseriusan dari dinas kabupaten dan kota agar menginformasikan kepada masyarakat, khususnya kepala desa, mana-mana sih bahwa negara-negara yang dibuka atau yang bisa ditempatkan, tentu sudah ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, disitulah nanti dari pihak Depnaker menyalurkan surat-surat tersebut, surat dari Kementerian Tenaga Kerja kepada kepala desa. Nah, disitulah kepala desa akan melihat mana-mana sih negara yang sudah dibuka. Nah, terutama kita tahu memang khususnya di Arab Saudi itu kan sampai sekarang itu kan masih belum dibuka. Nah, nanti disitulah dari Depnaker menyampaikan kepada kepala desa bahwa Arab Saudi itu untuk khususnya memang sampai saat ini, terutama untuk perorangan itu belum dibuka. Nah, ini agar bisa dicegah sejak dini. Nah, ini peran Depnaker dan peran kepala desa sangat penting. Kenapa? Setiap warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri wajib mendapatkan izin dari keluarga dan wajib juga diketahui oleh kepala desa dan kepala kelurahan. Nah, itu kerjasama adalah sangat penting sekali di antara aparat satu dengan aparat yang lain. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri, karena yang rugi adalah warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri karena diiming-imingi oleh mafia, dibujuk rayu, ya kan, dengan janji-janji manis, mungkin dengan gaji, mungkin juga dengan pemberangkatannya cepat. Pada akhirnya ketidaktahuannya mereka bekerja secara ilegal. Begitu juga tidak hanya ke Timur Tengah, ke Malaysia juga marak terjadi untuk penempatan tenaga kerja ilegal, karena mereka berangkat dulu ataupun tidak terdaftar di Indonesia, di Depnaker khususnya atau BP2MI, tahu-taunya mereka sudah sampai di Malaysia. Begitu juga di Singapura. Mungkin di Singapura mereka itu sudah bekerja mendapatkan visa, tapi dia tidak melalui proses yang ada di Indonesia, misalnya OPP, asuransi, dan lain-lain. Tetap saja mereka itu disebut tenaga kerja ilegal, walaupun di sana itu di Singapura contohnya mereka itu diketahui oleh pemerintah, tetapi prosedur Indonesia itu tidak dilewati. Nah, ini juga akan menjadi suatu masalah. Nah, makanya untuk warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri lebih hati-hati, jangan aja ingin bagaimana berangkatnya cepat, tahu-taunya Anda ini dipekerjakan secara ilegal. Kenapa? Nanti akan menjadi persoalan jika Anda sudah ada masalah di luar negeri. Ini akan menjadi kerepotan untuk pemerintah kita, khususnya KBRI, KJRI yang ada di luar negeri. Begitu juga kementerian ataupun BP2MI, ini akan mengalami sedikit kesulitan, apapun pemerintah tetap bertanggung jawab untuk mengurusi Anda. Tetapi lebih baik, lebih aman kita berangkat melalui P3MI, melalui perusahaan yang resmi, dan jika khawatir silakan tanya ke Depnaker agar Anda tidak tertipu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjeng Heri Darman, Ketua Umum DPP Perpemilu.